Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah kita mulai dari hari Senin hingga Jumat ya, bila tidak ada halangan gitu ya. Kali ini kita akan melanjutkan makalah yang ke-9 dari bab ke-7. Dan nanti akan disambung insya Allah kalau waktunya mencukupi dari kitab Fathur Rabbani. Oke, terima kasih One Piece ya. Terima kasih, semoga berkah ya. Bu Mimi juga sudah hadir, Pak Tabrani juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan istiqomah dan tetap semangat ya. Tatu tu waalaikumsalam ngiring nguping wae ajengan upami tiasa mah di lugot bahasa Jawa bil barokah, amin. Ngomongnya Sunda tapi minta lugotnya bahasa Jawa. Ya sedikit-sedikit lah ya, nanti selingan karena ada dari Malaysia gitu kan, ada dari Kalimantan, ada dari Singapura gitu ya, ya insya Allah. One Piece nyimak Ustadz, ditunggu i'robnya, subhanallah. Pak Nana Juhana Kuningan hadir Pak Yai, alhamdulillah. Aspardin Tanjung Priok hadir Pak Ustadz, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya Aspardin ya. Gitu. Mbak Erlina Siti juga sudah kelihatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam, amin ya. Doanya terus Mbak Erlina. Kemudian Soleh Halek mengikuti, oke ya. Kemudian Angah, nah ini Pak Angah nih, Mas Angah, saya baru sapa ini ya. Insya Allah, terima kasih Mas Angah, ini baru kelihatan ya. Masya Allah, sibuk terus ya Mas Angah ya, Insya Allah. Bu Mimi terima kasih, semoga berkah. Solehalek belajar, iya. Ainul Hikam, assalamualaikum. Pasuruan hadir Ustadz, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat ya Pasuruan ya. M Taufik Tanjung, assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Alhamdulillah berkat doanya ya. Mudah-mudahan Pak Taufik sehat juga ya Pak ya. Istiqomah mengikuti pengajian ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan gitu ya. Amin ya. Oke, kita mulai karena materinya agak panjang ya. Nanti yang sudah punya kitab Fathur Rabbani itu boleh dibuka ya. Nanti halamannya ini agak ujung juga. Itu di halaman 260 ya nanti. Jadi di 260 untuk Fathur Rabbani ya nanti. Mbak Alina Azza Rahmatin hadir Ustadz, alhamdulillah. Mustahya barokallah yai, amin ya. Kemudian Bandung, lugot pakai bahasa Jawa dulu Ustadz. Ya mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, di lugot Jawa dulu. Masya Allah. Kenapa Pak rindu dengan lugot Jawa Pak? Ingat mondok ya. Oke, kita mulai lanjutan yang kemarin, kalau tidak salah kemarin sampai sini ya. Oke, sekarang kita lanjutannya adalah Bakia. Kita awali dengan doa dulu, nanti kita sapa-sapa lagi ya di tengah atau di akhir ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai selesai ya. Nah, kita niatkan untuk thalabul ilmi. Ya, oke. Tulisannya jelas ya, insya Allah ya. Ini sudah cukup segini. Oke, saya gedein dikit. Assalamualaikum, Tasik hadir Bu Wiwin, alhamdulillah. Oke, Teh Mimin juga kelihatan. Kemarin nggak kelihatan Teh, kemana Teh? Kayaknya top
pokoknya lagi rame ini si Teteh nih, jadi nggak sempet ya kemarin ya. Kalau nggak salah saya nggak sapa beliau ya. Kemudian ada siapa ini? Fanani, Mbak Erlina, amin ya robbal alamin. Oke, Mas Joko, terima kasih, semoga barokah. Teh Mimin, amin. Gitu teh, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya. Mas Joko, Allahumma barik lana, amin ya. Oh, pakai akun lain, pantesan saya nggak kenal. Ustadz Iku, assalamualaikum Ustadz. Gorontalo hadir. Pak Ahmad Azhari Tholib juga sudah mulai hadir ya, alhamdulillah. Beliau ini istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, nanti ketemu di surganya Allah. Amin. Oke Bu Mimi, terima kasih, semoga barokah ya. Amin ya Pak Azhari. Kita mulai. Ustadz Iku juga amin. Pak Azhari, terima kasih, semoga barokah ya. Kita awali dengan doa dulu. Oke, Teh Mimin, terima kasih, semoga barokah. Banten hadir, Mulyana Aha ya, Pak Mulyana ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya, Banten. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, Bu Mimi. Amin. Bakia. Ini diawali dengan bakia. Ada bako, ada juga bakia. Ya. Bakia itu artinya sisa. Ya. Arti aslinya sisa ya. Jadi tertinggal juga bisa ya. Sisa ini bakia minas syuhadai. Nah gitu. Jadi bakia fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Minya huruf jar, asyuhadai majrur yang dijerkan dengan kasroh. Maka depannya dibaca fa'il. Sohibus sulli. Nah, sohibu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. As-sulli mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah itu ya. Jadi artinya berarti sisa dari para syuhada yang di atas. Nah maksudnya gitu ya. Artinya masih ada gitu. Masih ada yang disebut syahid, yang ketika meninggal dihukumi syahid, itu ternyata masih ada. Siapa dia? Nah, gitu. Makanya ini sebagai fa'il ya. Sohibus suli. Ingat sohib itu yang empunya ya. Sohibul bed itu yang punya rumah. Nah ini yang mempunyai penyakit as-suli, paru-paru. Ya. Jadi orang yang punya penyakit paru-paru terus meninggal, maka dia digolongkan mati syahid ya. Bentar, ini ada suara apa di belakang nanti. Nah gitu. Jadi sohibus suli itu digolongkan ketika meninggal, maka dia syahidun. Nah gitu ya. Makanya yang sabar ya, jangan mengeluh gitu. Harus menerima itu ya, karena Allah catat sebagai orang yang syahid. Nah gitu. Kemudian wal gharibu, di bawahnya atop, al gharibu maktuf ya, dari maktuf alihnya sohibu gitu ya. Al gharib, gharib itu asing, jadi maknanya orang yang tersesat gitu. Jadi orang kalau tersesat, tidak ketemu apa-apa, tidak ketemu makanan, kemudian mati dia, ya, maka syahid. Nah gitu. Orang tersesat di sebuah tempat yang asing, tidak ada makanan, tidak ada minuman dan lain sebagainya, sehingga dia meninggal. Nah itu wal gharibu, itu masuk kategori syahidun ya. Kemudian ada lagi wasohibul hum. Sohib tadi maktuf
Dari matufalenya sohibu. Jadi sohibul humma. Humma ini mudhof ilaih ya, yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Ini pakai tasdid di mimnya. Orang yang mempunyai penyakit demam gitu ya, panas dingin gitu. Panas dinginnya nggak udah-udah, nah gitu, nggak turun-turun sampai mati. Nah itu digolongkan syahidun. Ya. Makanya itu tadi kuncinya. Ketika Allah memberikan penyakit pada diri kita, lantas yang kita lakukan sesuai dengan syariat, bil ibadati wal kasabi, ibadahnya dibagusin, kemudian berusaha untuk berobat ya. Jangan sekali-kali minta sembuh, karena Allah yang lebih tahu ke depannya ya. Nah, sabar. Makanya ciri orang yang kembali kepada Allah itu wali qadaihi bisobri wal muwafaqah. Ciri orang yang kembali kepada Allah, orang yang bisa menikmati Idul Fitri, itu kembali kepada fitrah, itu di dalam kehidupannya dia wali qadaihi bisobri wal muwafaqah. Jadi di dalam ketetapan Allah dia sabar. Wal muwafaqah, dan setuju. Orang kalau setuju itu tidak ada marah-marah. Gitu. Makanya ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah, dalam hidupnya nggak pernah marah lagi. Nggak pernah kecewa dengan apapun yang terjadi pada dirinya. Kenapa? Liqadaihi bisobri wal muwafaqah. Nah gitu. Ya Pak Supri, oke. Assalamualaikum. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya. Gitu. Jadi terhadap kodoknya Allah, dia sabar dan setuju. Adakah orang yang setuju marah-marah? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan orang yang seperti itu. Amin ya. Itu Pak Iwan, assalamualaikum. Pak Teguh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, Pak Teguh nyampe rumah jam berapa semalam? Macet enggak? Mbak Malia, amin. Gitu. Ya. Betul. Jadi ketika Allah timpakan penyakit pada diri kita, Allah sudah siapkan syahid. Tuh. Digolongkan dengan orang-orang yang mati syahid. Ya, gitu. Oke, faster. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan istiqomah ya, faster. Oke. Oke, ngiring ngaus Pak Ustadz. Nah, Iwan Leon ya. Fakhur Rafiq ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saged nyimak, alhamdulillah. Pak Teguh macet Ustadz tuh kan. Masih macet Pak Teguh ya, Masya Allah. Mbak Yustina, Masya Allah. Baru saya sapa nih Mbak Yus nih. Oke, faster amin Gus. Nah, Pak Rahman teh, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya. Jadi ketika kita diberikan sakit oleh Allah, harus gembira ya. Ini ada syahidun. Gitu. Allah akan nilai syahid ketika kita tidak melanggar syariat. Apa syariatnya? Syariatnya dua tadi. Bila ibadati wal muwafaqah. Ya. Jadi tingkatkan ibadahnya dan berusaha. Udah dua yang harus dilakukan. Oke, Cek Nadri, terima kasih. Nah, begitu ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Jadi yang pertama adalah penyakit paru. Nah, orang yang mempunyai penyakit paru-paru, kemudian dia tidak melanggar syariat, maka syahid ketika dia meninggal dunia. Kemudian orang yang terasing, orang yang tersesat sehingga sampai meninggal. Nah itu. Umaysaro, oke. Assalamualaikum Ustaz, maaf telat. Oke, Nur Syahid. Pak Ustaz, nama kitab ini apa? Kitabnya Nasoihul Ibad. Ya. Kemudian wasohibul humma, orang yang mempunyai penyakit paru-paru. Nah, kemudian di sini ada lagi walladihu, gitu ya. Walladihu, orang yang disengat hewan,
disengat hewannya. Jadi di kampung saya itu ada orang meninggal disengat lebah, seluruh tubuhnya itu disengat lebah itu. Mudah-mudahan beliau termasuk syahid ya. Disengat betul, seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan lebah. Nah itu. Jadi alladihu, orang yang disengat binatang buas, disengat ya, disengat itu berarti di apa sih? Diantup ya, gitu. Oke. Terus meninggal, syahid. Wasyariku, wasyariku itu arti sebenarnya itu kalau dalam bahasa Jawa kelolodan ya. Kelolodan tahu nggak? Lagi makan sesuatu, masuk enggak, keluar enggak, mati gitu. Makan kangkung misalnya ya, makan kangkung itu kelolodan gitu ya. Kalau bahasa saya itu kelolodan, nggak tahu, diseret, diseret gitu. Masuk enggak, keluar enggak gitu. Akhirnya mati. Nah, boleh juga diartikan asma, orang yang sesak napas ya. Jadi wasyariku, orang yang sesak napas gitu, mati, syahid ya. Kesereten kesereten, tersedak gitu ya. Zabuna, tersedak ya, itu lagi makan apa gitu tersedak gitu, mati. Itu syahid itu. Tapi jangan direncanakan. Karena syahid juga udah catatan dari Allah ya. Kapelag ya, Sundana kapelag ya, sahna kapelag, bener itu kapelag itu syarik gitu. Nah, kapelag itu nggak ada yang nolongin ya, nggak ada air, nggak ada apa, susah. Kabenghelan ya. Istilahnya banyak ya. Gak tahu tuh kalau Malaysia nih, Pak Azhari Tholib, apa tuh namanya Pak? Kapelag itu kalau kata Sundanya ya, kapelag. Keloloten Ustadz ya, itu keloloten ya. Gak tahu berapa. Azhari apa tuh istilahnya? Kalau makan itu yang dimakan kangkung, masuk tidak, keluar tidak. Kaselek ya, Bu Wiwin, kaselek. Hehehe. Tercekik, tercekik ya. Tercekik itu kalau kata Malaysia itu. Tersedak, oh ya, gitulah Pak ya. Ainul Hikam, apa ini? Celegen, kata orang Pasuruan Ustadz. Celegen ya. Nah, itulah pokoknya banyak istilah ya. Makanya masuk kategori asma. Asma itu ketika dia kumat, kemudian meninggal, itu masuk. Tilopolo, Ustadz ikut Tilopolo ya, Gorontalo itu Tilopolo gitu. Mbak Sadili kebuhulan. Banyak istilah ya, tapi intinya itu. Nah, makanya bahasa hadisnya, bahasa kitabnya itu syarik ya. Syarik. Nah, itu bisa diartikan asma ya. Jadi orang yang punya asma itu bersyukur itu. Ya, ada kesempatan untuk syahid ya. Itu jangan pernah mengeluh. Intinya itu ya. Ketika Allah uji dengan penyakit, jangan pernah mengeluh. Itu. Lanjut ya. Jadi wasyariku walladzi, dan ini bawanya atop, alladzi isi mausul sebagai ma'tuf. Jadi ma'tuf alainya bisa asyariku. Nah, karena yang jadi ma'tuf adalah isi mausul, maka butuh silah. Ini dibacanya majid 2. Ya. Ini majid 2 ya. Ifta'ala yafta'ilu. Yaftarisu. Jadi fi'il madinya iftarosa. Iftarosa yaftarisu. Nah, yaftarisu itu artinya diterkam, bukan diterkam ya. Kalau diterkam itu majhul ya, menerkam ya. Menerkam berarti butuh fa'il ya, butuh fa'il. Nah ini ketemu hu, domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bih
maf'ul muqaddam ya. Kalau yang dirampok asyariku bukannya dirampok ya, dirampok. Nanti ada lagi di bawah, ada lagi ya. Nah, masuk yang di bawah nanti temimin. Jadi nggak masuk di sini ya, nggak masuk di syarik, nggak. Jadi yang berikutnya adalah orang yang yaftari suhu. Yaftari suhu tadi adalah fi'il mudhari, domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dibaca fa'il. Nah ini isim di depannya ini ya, ini dibacanya as-sabu'u, binatang buas. Jadi binatang buas menerkamnya, maksudnya begitu ya. Jadi orang yang diterkam binatang buas, maksudnya gitu. Lagi di hutan ada ular ditelan atau ada macan ditelan, itu surga, itu syahid dia ya, syahid. Yang penting dia sudah berusaha ya, berusaha untuk lari gitu, tidak malah pasrah gitu. Kalau pasrah nanti masuk kategori bunuh diri kemarin ya. Kemarin kan ada dijelaskan ini, fahuma asiyani, maka keduanya termasuk tergolong melanggar karena ada kesempatan untuk menghindar, kenapa tidak menghindar? Mas Yanto, terima kasih. Gitu. Ya, jadi sudah berusaha untuk kabur, untuk lari, tapi terkejar sehingga termakan ya oleh hewan buas atau binatang buas. Nah, ini masih ada lagi. Nah, ini wawunya masih atop, maka depannya dibaca maktub. Mutaroddi gitu ya. Mutaroddi, orang yang jatuh dari tebing. Cek Nadri, terima kasih. Orang yang jatuh dari tebing ya. Maknanya itu kalau dalam bahasanya gelundung. Gelundung gitu ya. Jadi terjatuh ya, jatuh dari tebing lah gitu. Lagi jalan tahu-tahu terpelosok misalkan. Bawahnya ternyata tebing. Atau lagi mainan HP mundur-mundur atau lagi berjalan tahu-tahu depannya tebing ya itu. Nah, itulah artinya orang yang jatuh dari tebing itu masuk syahid. Wal mayyitu, wawunya atop, al mayyitu maktuf ala firoshihi, alanya huruf jer, firoshi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudof, hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih ya. Risfa optik, oke, alhamdulillah ya. Man Musa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So kalau jatuh dari pohon kelapa kan masuk juga, masuk insya Allah ya. Pokoknya terjatuh ya. Maknanya di sini emang al-mutaroddi itu gelundung ya. Kalau dalam bahasa Jawanya gelundung. Ya, terjatuh lah gitu maknanya. Bisa dari tebing, bisa dari pohon kelapa atau dari lantai berapa gitu. Kalau di gedung ya, sebuah gedung itu namanya al-mutaroddi. Orang yang terjatuh ya dari ketinggian. Maknanya gitulah ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah wal mayyitu ala firoshihi, orang yang mati di atas lemek ya. Kalau bahasa Jawa tuh lemek apa ya, tiker ya, firoshihi gitu, tiker. Nah, tikernya fi sabilillahi, dalam jalan Allah. Artinya gini, ketika dia ikut berperang ya, kemudian dia sakit, nah itu akhirnya dia tidak ikut perang, meninggalnya tuh di atas tempat tidur ya, tapi dalam posisi sabilillah. Nah, maka dia tergolong syahid gitu. Kasur bah, oh gitu ya, iya zabuna, kasur. Kalau kasur kan nggak mungkin ya di dalam peperangan bawa kasur, artinya terlalu berat ya, makanya lemek ya, lemek itu ya tiker lah ya. Bolehlah kasur lipat lah ya sekarang ya. Banyak zabuna BP, oke, itulah ya Mbak Zabuna, oke. Nah gitu. Hendy juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mika Utama di tenda, oke, boleh ya di tenda. So matras ya gitulah, semacam itulah ya. Ala firosihi fisabilillah. Jadi dia ikut berperang tapi sakit sehingga dia tidak ikut ya, malah dia tidur di tenda, meninggal, maka disebut syahid. Kemudian wal maqtulu duna, nah ini tadi yang Mimin tanyakan ya, wal maqtulu duna malihi,
Wawunya atop, al-maktulu maktuf dari maktuf alaihnya, kalimat berikutnya ya, sebelumnya gitu. Oke, terima kasih Wendy, Pak Wendy 852 ya. Mudah-mudahan berkah. Itu maktulu, orang yang dibunuh. Nah itu, orang yang dibunuh duna malihi, karena mempertahankan hartanya. Nah itu bisa tuh, dirampok lalu dia membela diri. Nah gitu. Terus terbunuh dia. Makanya di sini maktul. Maktul itu bentuk isim maf'ul, yang dibunuh gitu. Karena dia mempertahankan hartanya. Oke. Oke ya Pak Wendy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Wendy. Oke. Jadi wal maktulu duna malihi, satu, au dinihi, atau membela agamanya, au damihi, atau membela darahnya gitu. Darahnya itu keturunannya berarti ya, membela keturunannya ya, au ahlihi, atau keluarganya itu, maka dia dihukumi syahid gitu, dihukumi syahid. Nah begitu ya. Kemudian berikutnya, Pastor jam berapa biasa live-nya Gus? Live-nya jam 6 ya, insya Allah. Dari hari Senin hingga Jumat. Kemudian wal mayyitu fil ya, fis sijni. Ya, wal mayyitu, bawahnya atop, al mayyitu ma'tuf. Jadi ma'tuf alainya kalimat sebelumnya ya. Bisa al maktul, boleh. Ya, finya huruf jar, as-sijni majrur, yang dijarkan dengan kasroh. Waqad hubisa zulman, waqad hubisa zulman gitu. Jadi orang yang mati, wal mayyitu, orang yang mati, fi sijni, di dalam penjara. Nah di sini ada wawu haliyah untuk menjelaskan dia di penjaranya tuh kenapa gitu. Pak Gun, assalamualaikum, pagi hai, kajian pengantar kerja, subhanallah. Nanti kalau udah sampai tempat kerja ngomong ya Pak Gun ya. Oke, masya Allah. Jadi ini wawunya haliyah. Kulo hadir Ustaz. Oke. Apa ini? Iya, jadi duna itu arti aslinya kan bisa selain ya, tapi di sini diartikannya itu ini Pak Azari, orang yang mana sih tadi? Ini dibunuh ya, mempertahankan hartanya. Jadi diartikannya edzu, pakai apa namanya? Pakai titik ya. Jadi artinya yang empunya. Enggak ya. Enggak pakai titik ya. Du. No. Ya pokoknya itu kalau du nggak pakai titik itu keterangan zorof ya. Makanya tadi saya baca mali mudhof ilaih. Intinya gitu ya. Orang yang dibunuh karena hartanya. Tuh maksudnya karena hartanya di sini adalah mempertahankan hartanya, agamanya, keturunannya atau keluarganya begitu ya. Ada titik ya. Nah itu, jadi ada yang pakai titik, ada yang enggak ya. Kalau yang pakai titik emang empunya artinya ya, empunya. Jadi apa sih empunya itu ya, yang mempunyai harta, maknanya itulah, maknanya mempertahankan karena hartanya gitu kan ya. Oke. Lanjut lagi tadi ya. Tadi mana sih? Ya. Jadi orang yang mati di penjara. Ya. Di penjara, ini wawunya haliyah tadi, kodnya huruf tahqiq. Hubisa ini fi'il madi majhul. Ya, kalau fi'il madi majhul, naibul fa'ilnya adalah huwa ya. Jadi sungguh dia di penjara zulman. Nah, zulmannya ini adalah hal menjelaskan keterangan keadaan di penjaranya tuh karena apa? Zulman, karena
kezoliman, dia nggak salah, tapi dipenjara sampai mati dia di sana, maka itu termasuk syahid. Ya, ya. Jadi dipenjaranya itu karena kezoliman gitu. Ya, nggak salah, tapi dipenjara. Nah itu, makanya para hakim ini harus betul-betul adil ya. Kalau nggak adil itu masya Allah itu. Ya, orang yang dimasukkan ke penjara karena tidak salah, karena keputusan pengadilan, nah itu, ya, orang yang dipenjaranya syahid kalau sampai mati, ya. Tapi hakimnya ini yang menentukan ini. Subhanallah ya, mudah-mudahan kita diberikan hakim-hakim yang adil. Nah gitu. Ya ini ada dua versi ya, ada yang pakai titik, ada juga yang tidak. Ya gitu. Kalau yang nggak pakai titik itu berarti zorof, ya. Kalau yang pakai titik itu berarti asmaul khomsah, ya, empunya, ya gitu ya. Di saya sendiri pakai titik malah ya, itu ya. Makanya tadi mana sih tadi? Nah ini kan pakai titik ya, nah gitu. Oke lah. Tapi intinya itulah ya, intinya itu. Nanti kita perbaiki, ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya wal mayyitu, orang yang mati, wawunya atopnya. Al mayyitu, orang yang mati. Nah, ini iskon dibacanya. Iskon itu arti aslinya rindu. Jadi orang yang mati karena kangen dengan sesuatu. Karena merindukan sesuatu, tak kunjung datang sampai meninggal. Gitu. Indra Baih, assalamualaikum. Ya, terpidana mati. Oke, Pak sahabat tadi. Apa termasuk terpidana mati? Betul, terpidana mati, tapi karena zolim, Pak. Karena kezoliman. Ya, dia nggak salah, kemudian terpidana mati. Nah, itu yang dimaksud. Itu syahid itu. Ya. Kemudian orang yang mati karena kerinduan. Merindukan itu sampai nggak enak makan, nggak enak minum misalnya gitu ya, terus meninggal gitu ya. Nah itu, tapi ingat tetap ya, tidak melanggar syariat ya. Jadi apa namanya, menyimpan ya rasa rindu gitu ya. Oke. Tapi yang baik ya. Kemudian yang terakhir wal mayyitu, orang yang meninggal. Nah ini wawunya haliyah lagi. Huwa tolibun lil ilmi. Nah ini yang terakhir. Orang yang meninggal, wahuwa, sedangkan dia adalah tolibun, pencari, nah, lil ilmi, terhadap ilmu. Tuh gitu. Jadi kalau orang lagi menuntut ilmu, terus meninggal, syahid. Ya. Gitu. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Nah, ini saja ya sebagai penutup terakhir di makalah yang ke-9 ya. Nah, kita lanjutkan di Fathur Rabbani ya. Nanti kita bisa ulang di YouTube saya ya. Ingat subscribe ya. Jadi buka YouTube-nya gampang, di akun saya ada gambar, tinggal diklik ya, itu untuk mengulangnya insya Allah. Guru yang memberikan ilmu apa masuk Ustadz? Masuklah, iya, karena dia memberi ya, gitu, masuk, karena dia pun masih dalam kondisi menuntut, bener kan? Ya. Ya, dalam kondisi menuntut ilmu, seorang guru itu pasti dia memperbanyak ilmunya. Ya, tidak sampai situ, udah enggak. Kayak orang punya kecap, tahu kecap ya? Terus dipakai gitu. Kalau nggak ada refillnya, kehabisan dong. Ya, itu. Jadi masih termasuk menuntut. Ya. Kang Sayuti nyimak, alhamdulillah Kang, mudah-mudahan istiqomah. Ya. Abdul Al-Fariqoh, seingat saya seorang yang dieksekusi mati sebagai hukuman termasuk syahid walaupun dia
memang salah. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan begitu Pak. Ya, terpidana mati lah ya. Nah, tapi tadi ada kalimat ini Pak di sininya. Ya, ada kalimat ini. Hubisa zulman waqad hubisa zulman. Nah, ini mungkin catatan Pak. Ya. Jadi dia terpidananya itu karena kezolimannya. Karena kezoliman siapa? Bisa orang, bisa penguasa gitu. Sehingga dia dihukumi mati ya, gitu. Nah, itu waqad hubisa. Nah, ini makanya ini hal wawunya halia untuk menjelaskan dia mati di penjaranya itu karena apa, gitu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi kalau memang ada pemahaman lain ya saya terima ya, monggo gitu kan. Mudah-mudahan ya Allah yang tahu ya, gitu. Yang jelas kalau dalam keterangan di sini waqad hubisa zulman. Mungkin juga ketika dia terpidana mati, dia menerima hukuman gitu ya. Ya, kalau pakai hukum syarak tentunya ya, karena dia telah melaksanakan kewajiban dari Allah. Mungkin begitu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan benar. Oke. Pastor mungkin pengetikannya kitabnya, oh yang itu ya, Duna Lafad, salah tuh kan biasa ada kitab begitu. Iya, memang begitulah Pak. Makanya kita yang legowo ya. Oke. Oke, Abdul Al-Farikoh, di mana ya pernah saya temukan, maaf Ustadz, salam taklim, monggo. Ya, seperti itulah Pak ya, nggak apa-apa. Yang jelas, di dalam keterangan di sini ada lafad, waqad hubisa zulman, gitu ya. Jadi ketika di penjaranya itu karena kezoliman, gitu. Ya, mungkin itu ya Pak ya. Nah, sebagai pemahaman kita, ketika dia bersalah, kemudian terpidana mati, ya dia hanya menjalankan kewajiban gitu kan ya. Kalau hukumnya juga syariat, ya hukum syara itu. Begitu ya Pak ya. Ya, tapi yang jelas kalau dia mati karena teraniaya di penjara, ini penjelasannya waqad hubisa zulman. Gak apa-apa ya Pak ya. Oke, kita legowo saja. Ya, oke. Indra Bahi, Ustadz Nahu Haliyah itu jelaskan. Wawu haliyah. Wawu haliyah itu kalimat sesudahnya itu sebagai hal Pak. Nah, kita ingat rumus halnya dulu. Hal itu masuk pada kalimat sempurna dan menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Jadi hal itu menjelaskan keadaan pelaku atau objek. Begitu. Ya begitu ya Pak ya. Nah, ketika diawali dengan wawu haliyah, berarti halnya berbentuk kalimat. Nah, ini berbentuk kalimat, Pak. Qad huruf tahqiq, hubisa fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya huwa. Zulman ini hal juga ini. Ini menjelaskan keadaan fa'ilnya. Jadi dia dipenjara secara zolim. Nah, qad hubisa zulman sendiri ini juga lagi menjelaskan keadaan dia meninggalnya itu disebabkan apa, meninggal di penjaranya itu karena dia dipenjarakan itu secara zolim. Nah gitu Pak ya. Jadi keterangan keadaan lah gitu ya Pak ya. Artinya bukan karena sih, sebetulnya yang lebih tepat itu padahal atau sedangkan ya. Itu Pak, itu hal ya. Oke, jadi hal itu aslinya isim yang nasab ya, tapi bisa terbuat dari kalimat ketika ada wawu haliyah. Nah gitu ya, makanya nanti lihat domir. Kalau wawu haliyah lihat domir. Kalau domirnya huwa, ada nggak sebelumnya untuk layak dibikin domir huwa? Nah di sini ada al-mayyitu, berarti kan seorang ya, seorang yang meninggal. Dia, nah itu bisa pakai dia, nah itu makanya masuk. Oke. Alhamdulillah Ustadz, sekarang di YouTube bisa ngaji dengan metode Ustadz. Oh ya, alhamdulillah ya. Makanya buka dan ingat subscribe ya. Biar cepat 1000 ya. Oke, nanti saya bisa live. Oke. Mana lagi? Udah selesai ya.